Halo teman-teman, perkenalkan aku Fatoni Kurniawan, mahasiswa Desain Komunikasi Visual dari Universitas 11 Maret. Dan pada kesempatan kali ini, aku ingin mengajak teman-teman semua untuk belajar Design Thinking. Apa sih Design Thinking itu? Mari kita bahas. Design Thinking adalah pendekatan perancangan ataupun pemecahan masalah yang menempatkan manusia pada pusat prosesnya, atau menjadikan subjek utama dalam suatu perancangan itu adalah manusia atau pengguna. Jadi misalnya ketika kita melihat suatu permasalahan dalam suatu bisnis, maka yang kita jadikan subjek utama, yang kita akan gali lebih dalam informasinya, yang akan menjadi poin utama kita adalah konsumennya sebagai pengguna. Nah, design thinking ini juga nggak cuma di bisnis, di desain, di seni, ataupun hal-hal yang berkaitan dengan desain secara umum yang sering kita dengar, tetapi design thinking ini bisa diterapkan ke dalam berbagai hal, seperti kebijakan publik, terus perancangan suatu sistem, dan sangat luas pokoknya. Design thinking ini dapat diterapkan dalam hal apapun yang melibatkan perancangan di dalamnya. Kenapa design thinking ini penting? Di luar sana banyak solusi yang gagal, dan ternyata kegagalan itu bukan disebabkan oleh kurangnya teknologi atau kurang matangnya sistem yang mereka bangun, tapi ternyata ada di hal yang mendasar seperti memahami konsumen, memahami pengguna lebih dalam terkait konteks sosial, budaya, dan hal-hal yang ada di sekelilingnya, sekeliling manusia yang menjadi objek atau subjek utama kita. Nah, design thinking ini menggali lebih dalam terkait pengguna, manusia yang menjadi subjek utama dalam solusi yang ingin kita buat ini, sehingga kita tuh tahu banget apa yang dia preferensikan, dia tuh orangnya seperti apa, dan banyak aspek-aspek di sekeliling dia yang nantinya ketika kita akan membuat suatu solusi berdasarkan informasi tersebut, solusi yang kita buat bisa lebih akurat dan bisa lebih efektif kepada pengguna yang kita tuju. Lalu bagaimana detailnya tentang 5 tahapan itu? Kita mulai dari yang pertama, yaitu empathize atau kita berempati. Nah, let's say kita akan menyelesaikan suatu permasalahan. Dalam setiap permasalahan tentu ada subjek atau orang atau siapapun yang dia terdampak dari masalah itu. Nah, kita sebut dia subjek. Nah, kita tuh harus cari tahu subjek ini siapa, dampak apa yang dia terima dari permasalahan itu, bagaimana faktor lingkungannya, pengaruh sosial, budaya, dan segala macam hal yang mempengaruhi, mungkin psikologis atau faktor-faktor lain di subjek ini. Kita harus cari tahu semua. Di sini kita harus gali sedalam-dalamnya. Kita harus benar-benar kenal sama subjek ini. Untuk apa? Karena kita berusaha untuk menyelesaikan masalah dari subjek ini, tentu kita harus mengenal subjek dengan baik agar ketika nanti kita membuat solusi yang kita hadirkan itu relevan dan sesuai dengan kondisi dari subjek maupun kondisi di lapangan tempat subjek itu berada begitu. Lalu bagaimana detailnya tentang 5 tahapan itu? Kita mulai dari yang pertama, yaitu empathize atau kita berempati. Nah, let's say kita akan menyelesaikan suatu permasalahan. Dalam setiap permasalahan tentu ada subjek atau orang atau siapapun yang dia terdampak dari masalah itu. Nah, kita sebut dia subjek. Nah, kita tuh harus cari tahu subjek ini siapa, dampak apa yang dia terima dari permasalahan itu, bagaimana faktor lingkungannya, pengaruh sosial, budaya, dan segala macam hal yang mempengaruhi, mungkin psikologis atau faktor-faktor lain di subjek ini. Kita harus cari tahu semua. Di sini kita harus gali sedalam-dalamnya. Kita harus benar-benar kenal sama subjek ini. Untuk apa? Karena kita berusaha untuk menyelesaikan masalah dari subjek ini, tentu kita harus mengenal subjek dengan baik agar ketika nanti kita membuat solusi yang kita hadirkan itu relevan dan sesuai dengan kondisi dari subjek maupun kondisi di lapangan tempat subjek itu berada begitu. Setelah kita mengenal lebih dalam mengenai subjek yang ingin kita bantu selesaikan masalahnya, kita sekarang masuk ke tahap kedua, yaitu define atau mendefinisikan. Di sini kita harus tahu masalah apa yang kita hadapi. Nah, setelah tadi kita mengenal lebih dalam atau kita harus cari tahu tentang siapa yang kita bantu untuk selesaikan masalahnya, sekarang kita harus cari tahu masalahnya ini apa.
masalahnya apa, terjadi di mana, dampaknya seperti apa, apakah pernah terjadi masalah serupa di tempat yang lain. Nah, kita harus cari tahu semua itu. Itu semua ada di tahap kedua, yaitu define. Setelah kita tahu siapa yang ingin kita selesaikan masalahnya apa, yang ketiga kita akan masuk ke tahap ideate atau ideasi. Tahap kita merumuskan gagasan-gagasan, ide-ide untuk mewujudkan solusi guna menyelesaikan masalah itu. Nah, di tahap ini kita keluarkan ide-ide kita sebanyak mungkin. Kira-kira bagaimana cara kita menyelesaikan permasalahan tadi yang relevan dengan pengguna. Nah, di sini kita bisa brainstorming, mungkin ketika kita bekerja secara tim, kita bisa keluarkan ide-ide kita bersama, apapun gitu. Justru ketika ide-ide tersebut keluar secara liar, tidak dibatasi, hal tersebut akan memunculkan solusi-solusi yang out of the box gitu. Dan tidak perlu dibatasi, mungkin kita kasih waktu 8 menit, 3 orang keluarkan solusi masing-masing. Itu akan keluar jawaban-jawaban yang mungkin sebelumnya kita nggak akan terduga gitu loh. Kita ambil contoh 3 orang ada di satu tempat untuk brainstorming dengan soalnya cari tahu garpu bisa digunakan untuk apa. Ya mungkin di 1 menit pertama orang akan nulis makan untuk menusuk sesuatu gitu kan. Tapi siapa tahu di menit ke-7 ke-8 udah ada yang nulis untuk mengganjal pintu, untuk melempar target apa segala macam. Jadi ketika kita tidak membatasi suatu ide, kita dapat menemukan berbagai macam variasi yang nantinya akan ada 1 atau 2 yang bisa kita gunakan untuk memecahkan masalah ini. Nah, ini ada di tahap ketiga, yaitu ideate. Selanjutnya kita ada tahap prototype. Nah, prototype ini apa? Prototype ini belum tentu seperti kita membuat purwarupa berupa benda, atau ketika ada teman-teman yang ada di bidang teknik, mungkin mereka sering membuat prototipe berupa benda hasil sebelum benda yang final. Nah, kurang lebih fungsinya sama, tetapi di sini tidak harus selalu berbentuk barang. Prototipe ini misalnya kita membuat suatu aturan atau kebijakan sistem. Kita bisa membuat prototipenya dengan cara simulasi secara sederhana. Nah, dari situ kita akan lihat bagaimana ketika perancangan ini berjalan, apakah ada kekurangan di dalamnya. Kita bisa lihat dari tahapan prototipe ini, prototipe dari solusi yang kita buat. Nah, dari sini kita bisa melakukan evaluasi dari hasil prototypingnya ini, untuk nantinya ketika masih ada yang kurang, kita bisa kembali ke proses sebelumnya. Wah, ternyata solusi yang aku buat kurang di bagian ini. Kita bisa kembali ke ideate lagi untuk mengideasikan solusi-solusi baru atau menginovasikan solusi yang sudah ada. Nah, setelah prototype, kita masuk ke tahap terakhir, yaitu test. Test ini kita gunakan prototype tapi benar-benar kepada pengguna. Ketika sebelumnya kita menggunakan prototype untuk simulasi secara sederhana atau untuk mengetahui bagaimana sistem yang kita buat itu berjalan, testing juga begitu, tetapi kita langsung menerapkan kepada subjek itu tadi. Nah, dari sini kita melihat apakah prototype dan testing kita berhasil kepada pengguna, atau ternyata ketika di tahap prototype sudah berjalan bagus, tetapi ketika kita alihkan ke pengguna subjek aslinya, ternyata belum mendapatkan hasil yang maksimal. Nah, di situ kita bisa evaluasi, dan kalau ternyata sudah efektif, kita bisa gunakan, dan itu merupakan suatu produk dari design thinking. Tetapi ketika solusi yang kita buat itu belum memberikan dampak yang positif, kita bisa kembalikan ke tahap-tahap sebelumnya sesuai kebutuhan kita. Nah, setelah tadi kita membahas mengenai design thinking mulai dari tahap pertama sampai kelima, sekarang kita coba masukkan ke studi kasus. Di sini kita punya studi kasus SDGs nomor 4, yaitu pendidikan yang berkualitas. Nah, dengan design thinking kita bisa mengatasi atau menciptakan suatu solusi berdasarkan subjek. Nah, subjek di sini siapa? Bisa siswa, pengajar, tenaga didik yang nantinya akan kita gali informasi tentang mereka. Bagaimana pembelajaran atau kegiatan belajar mengajar selama ini berlangsung. Kita bisa cari tahu informasi-informasi mungkin dari individu yang berpengaruh di sana seperti apa gitu.
Setelah itu masalah apa yang dihadapi? Ternyata di pendidikan ini masih kurang dalam hal kurangnya merata fasilitas pendidikan di Indonesia misalnya. Nah, kita setelah tahu masalahnya, kita bisa ideate untuk membuat gagasan-gagasan bagaimana agar pendidikan di Indonesia itu lebih inklusif. Nah, lalu mulai dari ideate itu kita punya ide untuk mungkin menghubungkan kita untuk membuat suatu proyek dengan mengajak beberapa institusi terkait seperti Kementerian Pendidikan dan lain-lain yang tujuannya untuk membantu sekolah-sekolah yang ada di daerah tertinggal. Nah, misalnya seperti itu. Dari tahap ideate kita mendapatkan ide seperti itu. Nah, lalu prototype kita membuat kira-kira perancangannya nanti kegiatannya akan seperti apa. Kita coba simulasikan gitu. Nah, setelah kita dirasa sudah yakin dan sudah melakukan testing terhadap beberapa subjek. Nah, setelah lolos kita bisa upscale, kita bisa laksanakan secara penuh gitu di tempat tertinggal tadi. Nah, sekarang apa sih peran kita sebagai mahasiswa dan juga untuk teman-temanku praktisi desain gitu, untuk apa kita dalam design thinking ini, peran kita itu apa gitu. Nah, peran kita adalah mahasiswa yang punya banyak akses terhadap informasi, kita punya banyak akses terhadap program-program yang bisa kita realisasikan. Mungkin seperti aku nggak tahu boleh sebut atau enggak, tapi kita di kampus itu ada kegiatan-kegiatan seperti PKM dari pemerintah dan lain-lain yang kita itu merencanakan sesuatu gitu. Nah, kita bisa terapkan design thinking ini di dalamnya. Dan untuk teman-teman praktisi desain, kita adalah fasilitator untuk menerapkan, mengimplementasikan program-program yang telah dicanangkan itu. Kita adalah penjembatan agar informasi yang disampaikan tersampaikan kepada subjek. Seperti itu, teman-teman. Sebagai penutup, design thinking ini adalah suatu metode yang sangat bagus untuk diterapkan di dalam mendukung SDGs. Karena design thinking ini berbasis empati yang fokus utamanya adalah pengguna atau masyarakat dalam konteks ini. Oleh karena itu, untuk mewujudkan goals kita bersama yaitu SDGs, design thinking ini dapat mendorong adanya inovasi dan hal-hal positif lainnya. Seperti itu. Mungkin itu yang dapat aku sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih.